Dua Sisi malam ini hadir dengan tema PDIP Partai Penyeimbang. Tak ada lagi oposisi, dengan narasumber politisi PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro. Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro. Wakil Ketua Umum Jokowi Mania Andi Azwan. Dan inilah pembawa acara kita malam ini, Arif Fadil dan Aditya Nugroho. Assalamualaikum, apa kabar kok? Alhamdulillah kabar baik nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Anda kembali menyaksikan program Kebanggaan Anda Dua Sisi dengan dua host kesayangan Anda, Aditya Nugroho dan Arif Fadil. Siap, kok? Rivi. Pakai baju biru? Enggak, ini nggak ada urusan sama partai nih. Saya udah tahu nih. Ngelihat muka Rivi langsung urusannya sama partai. Tapi berbicara, kita nggak bicara yang biru. Oke. Tapi kita bicara yang politik. merah. Merah? Nah, Oke. karena apa, perpolitikan di tanah air lagi ramai lagi nih, Vi. Apa tuh? Setelah Kongres PDIP yang ke-6 kemarin di Nusa Dua Bali, menyatakan sikap politik terbarunya. Oke. Mendukung pemerintahan Prabowo Subianto. Tadi kita dengar. Betul. Tapi itu tadi ya, statementnya tidak dalam posisi masuk ke koalisi, tapi juga bukan oposisi, tapi menjadi penyeimbang. Keren nggak tuh, Vi? Menjadi penyeimbang. Ini berarti kalau kita dengar penyeimbang disampaikan oleh Ketua Umum tadi itu, Ya. artinya ini masih di gray area ya teman-teman ya. Jadi kayak wilayah abu-abu gitu. Kan kalau di dalam dunia politik yang kita tahu bersama, mungkin teman-teman yang di studio maupun juga pemirsa di rumah, di dunia politik cuma ada kan istilah dua hal. Oke. Koalisi, ya atau oposisi. Betul. Gitu. Tapi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyatakan konsep koalisi maupun oposisi itu tidak ada dalam sistem presidensial. Yang kita anut sekarang ini. Betul, makanya yang ada ya penyeimbang tadi, Vi. Itu udah paling tepat lah. Oke, tapi gini, kalau misalnya penyeimbang disampaikan juga tadi ya, artinya jangan-jangan ketuk pintu sudah dilakukan saat ini mungkin. Tok dulu. Nah, itu panggung politik belakang tuh. Iya. Nah, kalau udah terbuka pintu artinya apa teman-teman? Pintu dibuka, masukkan orangnya kan begitu. Nah, Tapi itu yang akan kita jangan-jangan kayak bahas. begitu. Jangan-jangan kayak Ya. gitu tuh. Ini Ya. karena masih jangan-jangan nanti kita yang beropini nih. Oke. Oke, makanya langsung aja kita bahas dengan narasumber Seru yang nih sudah malam ini. hadir di studio. Ada Oke. siapa aja? Dari saya, Andi Azwan, Waketum, Jokowi Mania. Oke, dan saya ada Aryo Seno Bagaskoro. Silakan, Mas Seno. Bang Haji apa kabar, Bang? Sehat, Mas Seno? Mas Seno apa kabar? Dengan ciri khas sarung tangan hitamnya. Wah. Waduh. Itu Udah. ciri khas itu. Ciri khas. Iya. Saya langsung aja udah ke Mas Seno nih berarti nih. Udah PDIP banget jaketnya juga kan? Nah, jadi kenapa Mas? Kan banyak yang bilang kok jadi PDIP ini seolah-olah kayak melunak nih Mas. Ya, nggak ada yang melunak ya dari posisi PDI Perjuangan. Bahkan justru tidak berubah sejak pertama kali kita menyampaikan sikap politik dari akar rumput, kader-kader di bawah. Bahwa kita meskipun kemarin di Pilpres dikalahkan, tapi posisinya itu dari awal kami sampaikan. Nggak ada urusannya kami tidak mendukung Presiden Prabowo. Yang terpilih itu nanti lah gitu yang kan. terpilih sebagai presiden. Oke. Program yang bagus, program yang oke, yang sesuai dengan konstitusi. Jadi kewajiban kami sebagai parpol buat mendukung. Sedangkan yang jelek-jelek ya pasti harus kami kritisi dong. Betul. Bukan visi presidennya yang jelek. Tapi seringkali implementasi di bawah itu tidak sesuai dengan apa yang jadi harapan presiden. Nah, sikap itu sudah saya sampaikan jauh-jauh hari. Oke. Kita sudah sampaikan sering. Bahwa meskipun kita di luar pemerintahan, tapi kita mendukung Presiden Prabowo agar bisa melakukan visi misinya. Ya. Jadi bukan koalisi, bukan oposisi, tapi sama kayak judul acara malam hari Betul. ini, dua sisi. Kalau pas baik kita pasti dukung programnya, kalau pas buruk pasti akan kami kritik dengan suara Mas Seno, tapi gini, istilah penyeimbang ini kan seolah-olah kita baru diperdengarkan kemarin di Kongres ke-6 PDI Perjuangan nih Mas. Betul. Penyeimbang itu artinya gini, pemerintah itu selalu perlu dalam negara demokratis manapun itu perlu check and balance. Ada yang mengkontrol, ada yang menyeimbangkan. Nah, syarat jadi penyeimbang itu sebenarnya sederhana. Yaitu nggak boleh bareng-bareng di dalam dong, harus di luar agar bisa punya jarak pandang yang objektif. Sehingga nggak ada perubahan dalam sikap kami, gestur kami maupun
Apa yang menjadi aspirasi dari jauh-jauh hari nggak ada perubahan. Hanya sekarang diformalkan melalui lembaga kongres meskipun sudah ada nuansa itu pada waktu Rakernas tahun lalu. Jadi penyeimbang itu artinya harus mengambil posisi yang netral, yang objektif, melihat pemerintah dengan baik. Nggak bisa kita di sistem presidensial ini tiba-tiba asal carok dengan pemerintah. Semua program mau baik mau buruk asalkan itu dari pemerintah kita cap jelek. Atau kita kemudian dukung tanpa syarat. Absolut saja. Pemerintah ke kiri, pemerintah kanan ke kanan. Justru dengan kita memberikan kritik yang baik, itu kami berperan sebagai sahabat yang baik. Sahabat yang baik itu malah kalau ada urusan nggak ada sungkannya. Ya kan? Katanya sih begitu Mas Eno. Sahabat yang baik itu ternyata yang bukan di dalam gerbong kita. Nah, katanya begitu katanya. Jadi jangan salah loh Mas, seringkali berkali-kali terjadi malah oposisi-oposisi dalam tanda kutip yang membahayakan pemerintah. Itu jarang sekali berada di luar pemerintah. Jangan-jangan di dalam juga banyak yang seperti itu. Jadi sikap PDI Perjuangan ini malah sikap sahabat yang baik. Itu. Bang Andi Azwan, saya agak beda dengan Ohok nih, ya kan? Kalau istilah penyeimbang itu seperti kita sudah dengar dari dulu kala ya, Mas Agung Baskoro, Bang Emrus juga pasti paham. Karena dua orang ini dulu ketika awal pemerintahan Pak Jokowi terpilih memimpin, itu ada satu partai, kita tidak melibatkan malam ini, yang terang mengatakan penyeimbang. Tapi partai penguasa pada saat itu mengatakan penyeimbang apa? Nggak ada itu istilah penyeimbang katanya begitu. Nah sekarang dikatakan oleh Mas Eno, oleh partai Mas Eno ini penyeimbang. Lucu nggak menurut Anda Pak? Ya kalau kita melihat ini kan roda berputar gitu kan. Kemarin ya saya sebutkan aja kan waktu Pak SBY sebagai presiden, ya PDIP sebagai penyeimbang. Partai, bukan penyeimbang menurut saya pada saat itu karena keras banget itu ya. tegas oposisi ya. Ya bisa katakan oposisi pada saat itu. Oke, mengkritik gitu. Pak Mengkritik Jokowi. luar biasa. Kita apresiasi untuk itu. Memang akhirnya apa? Balance bagus kan. Ya artinya check and balances itu memang terjadi pada saat itu. Ya dan luar biasa untuk itu. Tapi kalau kita lihat sekarang konteksnya di parlemen itu tidak ada penyeimbang. Contoh, Undang-Undang TNI yang nomor 1 ke depan adalah PDIP untuk apa membantu, bukan membantu lah, menyetujui lah itu. Ya untuk PP pajak 12% ya. Artinya ini sudah masuk dalam lingkaran pemerintahan sebetulnya. Di konteksnya adalah di parlemen. Jadi nggak abu-abu menurut Anda? Ya kalau menurut saya sih nggak abu-abu untuk itu. Ya tapi saya menarik dari Mas Eno tadi katakan kalau sebagai penyeimbang di luar konteksnya parlemen, ini kita apresiasi juga karena apa? Memang pemerintah itu perlu adanya sparring partner gitu. Dua-duanya ini kesatria gitu loh. Mau di luar, mau di dalam, dua-duanya kesatria gitu loh. Yang penting adalah persatuan Indonesia itu diutamakan gitu. Kan itu penting sekali ya. Ya. Jadi jangan ini imbas ada bendera merah putih kayak di pakaian kan gitu. Kita memakai langsung nasionalismenya keluar ya. Ini memakai nasionalisme ini kita harus seumur hidup kita harus pakai itu. Artinya apa? Diterapkan di dalam hati kita, dijalankan, diimplementasikan dalam perjuangan kita. Anda melihat itu akankah muncul dalam termin waktu 4,5 tahun ke depan lagi ya masa pemerintahan Pak Prabowo oleh PDIP? Iya, ini kalau kita melihat apakah akan terjadi seperti itu, kan ini waktu akan berjalan. Tergantung dari bagaimana riak-riak itu ya bisa dirasakan apakah perahu ini bisa oleng atau perahu ini bisa tetap berjalan di relnya, di laut yang lepas itu. Kalau melihat hubungan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega kan? Kalau kita melihat hubungan beliau, itu beliau adalah kakak adik. Ya kalau saya katakan Pak Jokowi dan Pak Prabowo kan bestie. Oh ini sebenarnya kakak dan adik gitu ya. Pak Jokowi, Pak Prabowo bestie. Ya ini kakak adik. Pak Prabowo, Bu Mega kakak adik. Kalau Pak Jokowi dan Pak Prabowo adalah mentor. Ibu Mega adalah mentor Pak Jokowi, kan begitu. Ini konteksnya persatuan Indonesia. Terlepas dari apa yang namanya pribadi-pribadi, itu adalah hak pribadi masing-masing. Tapi kalau kita konteksnya berbicara persatuan Indonesia, yang ada satu, merah putih. Baik. Oke, saya ingin ke Mas Eno. Ya, tadi menarik ya yang dikatakan Bang Andi ketika ini eranya SBY, PDIP jelas tuh. Keras, kritik dan seterusnya. Ketika sudah memberikan statement mendukung Prabowo menjadi penyeimbang, apakah akan keras dan kritis juga terhadap pemerintahan Pak Prabowo ini? Iya gini Mas, justru karena PDI Perjuangan itu pernah mengalami banyak periode sejarah ya. Di dalam pemerintah pernah, di luar pemerintah pernah, dengan waktu yang sangat lama gitu. Enggak selalu kita ini di dalam kekuasaan. Di luar pun kita laksanakan dengan sepenuh hati. Nah,
waktu itu kemudian memberikan kita banyak pengalaman yang sangat berharga. Tempaan yang luar Waktu biasa. di luar pemerintah di zaman Presiden SBY waktu itu, 2 periode ya? 2 periode 10 tahun memberikan kita pengalaman dan pendewasaan yang luar biasa. Kami belajar bahwa menyampaikan kritik itu harus kemudian substantif. Ya. Bagaimana mengawal rel konstitusi agar dirasakan oleh rakyat. Ya. Karena presidensialisme itu presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Ya. Dia tidak bisa dijatuhkan oleh kemudian parlemen. Tetapi tanggung jawab presiden adalah rakyat karena yang milih rakyat. Ya. Nah, oleh karena itu pembelajaran-pembelajaran dari masa itu menjadi bekal bagi kami sekarang. Kan posisinya sama nih, sama-sama di luar pemerintah. Oke. Maka cara approaching kepada pemerintah hari ini yang sah tentu harus kemudian mengalami update dengan situasi hari Akankah ini. warna yang sama akan dilakukan ketika dulu Pak SBY memerintah selama 2 periode? Warnanya tetap Kita tahu ya dulu di merah. parlemen kan luar biasa ya, manuvernya hingga pansus pun ada pada Mas, saat itu. warnanya tidak berubah, warnanya tetap merah. Pasti. Meskipun nanti ya pasti itu, meskipun nanti kemudian kita akan melihat dinamikanya, bagaimana kalau pemerintahan Presiden Prabowo baik ya pasti kami dukung. Tapi kan itu pasca Kongres. Beri kami waktu untuk membuktikan bagaimana kami warnanya tetap merah seperti dulu. Baik, Mas Eno gini, tapi banyak pihak juga yang menghubungkan dengan kemarin Presiden memberikan amnesti. Ya. Anda melihat itu nggak sih? Ya gini, kalau itu kan artinya mencampur adukan politik dan proses hukum. Nah, hukum dan politik kan katanya saling berkaitan. Apalagi kalau kita melihat amnesti kemarin itu kan adalah hak dan tugas konstitusional presiden. Memiliki hak penuh beliau untuk menentukan Prerogatif siapa. ya? Prerogatif presiden. Artinya itu menjadi suatu petunjuk yang cukup clear dari istana pun menyampaikan bahwa di kasus-kasus yang berkes politik maka amnesti dan abolisi ini dipertimbangkan untuk diberikan. Nah, artinya itu sebenarnya memberikan gambaran makin jelas bagi kami bahwa memang ada intervensi dan campur, ada intertwine antara politik dan hukum. Tetapi prinsipnya kalau memang itu mempengaruhi sikap kami, kenapa enggak dari dulu-dulu kemudian kami menyampaikan sikap yang berbeda? Dulu pun kami sudah sampaikan, kita di luar tapi kita dukung. Artinya dukungan itu bukan tanpa syarat. Dukungan itu butuh keseriusan, komitmen dari pemerintah untuk menjalankan komitmennya. Nah, kemarin hanya kami tegaskan sikap itu dalam Kongres karena resminya memang harus lewat Kongres. Kenapa sih momen penegasan itu harus setelah amnesti itu dikeluarkan? Nah itu pertanyaan. Karena Kongres dilakukan pada waktu itu. Sehingga kemudian momen yang paling tepat adalah kemarin. Artinya Nggak ada memang dari sudah kami. jadwal kongres sudah on the track pada saat itu. Betul. Artinya nggak ada dari kami, kader-kader PDI Perjuangan yang melihat bahwa akan terjadi amnesti itu tidak mengubah apa-apa. Oke. Karena usulan pada saat rakernas jauh-jauh hari sebelum ini peristiwa semuanya terjadi, aspirasi dari akar rumput sudah mengatakan kami ingin berada di luar pemerintahan menjadi partai yang menyeimbangkan. Itu Persepsi sudah Anda bagaimana, jauh-jauh hari. Bang Andi? Ya, tadi mungkin saya akan koreksi bahwasanya presiden tidak bisa dimakzulkan. Jelas di pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar 45 itu bisa dimakzulkan. Oke, Ya. kita lanjutin nih. Oke, kembali lagi di Dua Sisi bersama saya Arif Adil dan juga Aditya Nugroho. Saya melanjutkan yang terputus tadi itu. Iya, jadi- banyak nih dalam jeda tadi aja itu banyak yang mengatakan apa nih maksudnya ini kok pemakzulan gitu. Seharusnya kan bukan Anda yang bicara. Saya juga tidak mengatakan yang sana bicara. Enggak, saya cuma menjelaskan aja Oke, tadi oke. bahwasanya kan di Undang-Undang Dasar 45 itu ada pasal 7A ya, dan pasal 7B gitu. Bahwa presiden itu bisa diberhentikan oleh DPR dan MPR. Ini kan produk politik, Iya. ya kan? Maksudnya? Iya. Maksudnya tadi kan saya mengkoreksi saja. Tadi kan presidensial itu tidak Absolut. bisa dimakzulkan oleh parlemen kan tadi itu. Saya mengklirkan itu, Mengkoreksi. mengkoreksi aja sebetulnya. Pada dasarnya saya juga berharap sebetulnya PDIP itu masuk di pemerintahan Di gerbong gitu. di gerbong. Saya berharap seperti itulah ya. Jadi memang kita Nggak ada satu nanti semakin kesatuan. besar gitu. Ya itu kan terserah Bapak Presiden gitu kan. Apakah itu semakin besar atau semakin kecil kan beliau yang bisa Ya. punya hak Khawatir prerogatif meledak itu. gitu loh. Cuma begini aja buat saya gitu ya. Ini persepsi saya ya. Ya. Kalau kita melihat konteksnya sebagai persatuan Indonesia itu gitu kan. Memang tadi di awal saya katakan bahwasanya di luar pun juga kesatria. Ya kan? Kalau di dalam bisa bersama-sama membangun itu dengan mempunyai kemampuan yang masing-masing, saya rasa itu menjadi suatu kekuatan besar gitu. Untuk bisa memajukan Indonesia Enggak ke gini, depan. saya mau Tapi dulu belum selesai nih. Enggak, ini Yang penting, mana? ini penting masalah. Apa? Anda meminta PDIP dan mempercayai PDIP untuk masuk ke dalam. Saya membayangkan itu akan semakin besar. Namanya masuk pasti ada yang keluar, Bang Andi. Ya itu keniscayaan.
Itu prerogatif presiden. Coba kita lihat gini, itu hak prerogatif presiden. Ingat nggak dulu Pak Presiden di depan para pemimpin redaksi mengatakan nilainya cuma 6 menterinya. Artinya harus dikoreksi kan? Ya pasti kan harus ditingkatkan speednya kan, bisa mencapai apa yang diinginkan oleh presiden. Nah apakah ini sudah mencapai speed yang diinginkan presiden? Ya kan hanya Pak Presiden yang tahu untuk itu kan. Kalau memang diperlukan untuk reshuffle, ya saya berharap juga mungkin PDIP bisa masuk di dalamnya. Oke, konsisten aja sekarang. Kalau misalnya Anda minta PDIP masuk, siapkah geng Jokowi keluar dari kabinet Prabowo Subianto? Begini saja ya, begini saja karena begini. Apapun itu ya, sekarang ini adalah Presiden ke-8. Pak Prabowo Subianto. Pak Jokowi pun sebagai Presiden ke-7 itu kan juga apa yang dilakukan Pak Prabowo itu ya, beliau kan mengamini. Karena dia tahu bahwasanya Pak Prabowo ini adalah presiden yang tepat untuk memimpin negara ini ke depan. Ya, itu hak prerogatif beliau. Dan beliau tidak akan cawe-cawe untuk itu. Yang jelas adalah penilaiannya itu berdasarkan kompetensinya dari masing-masing para menteri tersebut. Bukan like and dislike. Bang Emrus ada ikut komentar, silakan. Baik, saya pikir kalau dikatakan tadi keinginan masuk PD Perjuangan ke pemerintahan, saya pikir itu bukan tipe partai PD Perjuangan. PD Perjuangan adalah partai ideologis. Tidak semata-mata ingin bergabung untuk kekuasaan. Beda, tidak usah saya sebut nama partai. Kemarin mereka itu adalah pendukung salah satu kandidat. Kalah, lalu bergabung. Artinya apa? Bahwa suara seolah-olah diperjualbelikan oleh si partai tersebut bergabung dengan Prabowo. Tapi itu tidak akan kita temukan di PD Perjuangan karena basisnya adalah ideologi. Tapi Bang Emrus kalau diminta presiden, mau itu ideologis dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itulah maka PD Perjuangan tidak akan mau bergabung menurut analisis saya karena untuk kekuasaan. Tetapi kalau itu untuk adalah kedaulatan rakyat boleh jadi atau konstitusi. Maka kalau dikatakan Bang Aswan tadi bahwa PD Perjuangan berperan sebagai oposisi kan begitu ya tadi ya. Sesungguhnya PD Perjuangan ketika kritik tadi ada katakan bahwa sebagai ketika memberikan kritik seolah-olah sebagai oposisi kan begitu. Nah, sebetulnya kenapa PD Perjuangan memerankan kritik yang sangat karena menyangkut tentang kedaulatan rakyat dan konstitusi. PD Perjuangan tidak ada tawar-menawar menurut pengamatan saya ketika bicara konstitusi, ketika bicara katakanlah untuk kepentingan rakyat, kedaulatan di tangan rakyat. Oleh karena itu kalau kita lihat wacana yang sekarang tentang pilkada dipilih oleh DPRD, PDI maju di permukaan, kedaulatan ada di tangan rakyat. Tidak mau dia bergeser. Oleh karena itu, ketika pilkada nanti dipilih oleh DPRD sama saja memperkosa kedaulatan rakyat, itu yang tidak diinginkan PD Perjuangan. Dia punya garis ideologi yang Bang Emrus, kita tidak bahas yang masih abstrak tadi itu Bang Emrus. Artinya maksud saya sebagai suatu alasan bahwa partai PD Perjuangan partai ideologis. Baik. Ya, kita sudah mendapatkan poinnya. Saya ingin cek. Boleh. Mas Agung boleh. Mas Agung dulu, oke. Dari belakang boleh. Silakan Mas Agung, sebelum saya ke Mas Eno. Pilihan referensi bahwa saya ingin bertanya ke Bang Emrus juga. Boleh. Bagaimana menjelaskan sikap PDIP ketika Pak SBY berkuasa 2 periode, kenapa bisa seterang matahari terbit sikapnya? Yang kedua, panas gitu maksudnya gitu ya. Yang kedua adalah bagaimana menjelaskan sikap PDIP ketika ada kader-kader PDIP yang hari ini ada di kabinet walaupun tidak langsung terafiliasi sebagai kader utama. Kita sebut Pak Menko Budi Gunawan, Ibu Sri Mulyani. Kemudian ada duta besar Pak Heri Ahmadi, Pak Junimat Girsang. Itu kan di dalam. Belum lagi Ibu Mega sebagai ketua pengarah BRIN, BPIP. Jadi saya kira penyeimbang itu adalah penghargaan atas relasi Ibu Mega dengan Pak Prabowo. Tapi jangan kemudian dikatakan ini murni ideologis, ini murni tegak lurus dengan konstitusi. Karena menurut saya ini politik, Bang. Dan relatif. Seperti itu. Saya mau jelaskan. Tidak sesederhana itu, Bang. Kalau partai atau katakanlah dinamika politik itu tanpa berbasis kepada ideologi, tidak ada garisnya, maka akan terjadi pragmatis. Menurut saya, tidak ada bedanya partai sekarang dengan yang lain, Bang. PD Perjuangan ideologinya sangat jelas, yaitu konstitusi dan kedaulatan di tangan rakyat. Itu basisnya. Semua partai juga begitu, Bang. Oh, belum tentu. Iya.
Belum tentu. Saya buktikan. Tidak usah saya sebut nama partainya. Bukannya Anda harus membuktikan, Mas Seno yang harus membuktikan. Dia megang KTA. Tunggu itu Mas dulu, Seno. tunggu Bang dulu. Emrus, nanti kita kasih Saya kesempatan Anda di membuktikan segmen itu. selanjutnya. Bahwa ada. Bang Emrus, nanti kita kasih Anda di Oke. segmen selanjutnya. Kita kasih dulu yang Silakan, kadernya. silakan Mas nih. Seno. Oke, Anda yang silakan. Bang Seno, Ini harus harus dulu clearkan, boleh. harus Biar clearkan. bisa menjelaskannya secara clear ini. Ya, Jadi, boleh silakan. terpaksa saya harus sambil alih mic ini. Jadi, Oke, silakan. jadi gini Mas Agung. Agung. Prinsipnya sederhana saja. PDI Perjuangan itu memunculkan kembali dalam kongres kemarin sesuatu yang sangat jarang terjadi di politik modern kita, yaitu adanya keberpihakan kepada nilai. Sekarang itu orang sudah berpikir politik itu hanya soal blok-blok kekuasaan. Entah itu blok bergabung dengan pemerintah atau blok di luar. Entah itu blok koalisi atau blok oposisi. Ini logika yang menurut kami filosofinya salah kaprah. Enggak begitu negara kita itu disusun. Dan itu akan mengantarkan kita kepada polarisasi terus. Kebencian terus menerus. Yang di luar pasti akan terus itu ngericuki yang di dalam. Yang di dalam akan terus curiga pada yang Nah di itu luar. makanya dipertanyakan oleh Mas Agung Jadi itu. saya yang melihat salah. Ketika relasi 10 tahun yang berkuasa Pak SBY, Oke. kok kayak matahari panas banget Iya, gitu iya, loh iya. PDIP. Ya itu kan matahari panas itu. Saya katakan tadi ada proses pendewasaan dan penajaman. Cara bersikap pada saat di luar pemerintahan itu punya banyak cara. Yang penting substansinya adalah kita menjadi penyeimbang yang baik. Nah kalau saya menjawab pertanyaan Mas Agung tadi, soal kader-kader di dalam segala macam. Mana sekarang kader yang ber-KTA PDI Perjuangan yang menjabat sebagai menteri? Kalau dikatakan Pak Budi Gunawan, Pak BG itu kan nggak punya KTA. Dia punya KTA Bahwa ya? beliau punya kedekatan dengan Bu Mega, beliau itu punya kedekatan dengan sosok Bung Karno, beliau juga punya kedekatan dengan Pak Prabowo Ya. waktu berada di kabinet Pak Jokowi. Maka prinsipnya tidak bisa itu disamaratakan, dihantam kromo sebagai Artinya bukan representatif dari partai. tidak sebagai representasi resmi PDI Perjuangan. Tapi Maka ada sejauh ini kasus Mas, konsisten. misalkan Ada kasus, PKS, Ya. itu mengirimkan Prof. Yashirli. Itu kan kader terafiliasi. Jadi saya ingin mengatakan politik itu tidak semata-mata sifatnya formal politik, tapi juga informal Jadi Anda politik. menganggap Pak Menko, Polkam, Iya, ini pasti itu intim sekali. Intim Terafiliasi, sekali, Mas Ibu Seno. Sri juga intim dan hangat sama Ibu Ketum semacam itu. Iya, Jadi iya, iya, saya ingin betul. mengatakan bahwa politik kita makin kesini makin personalistik. Maaf, di tahun 2004 sampai 2014, Ibu Mega dengan Pak SBY relasinya nggak bagus. Sehingga matahari itu sangat terbit dan sikapnya sangat jelas. Tapi maaf, sekarang Ibu Mega dengan Pak Prabowo Oke. relasinya sangat bagus, Oke. intim, dalam. Sehingga apa? Oke. Narasi Baik, penyimbang itu yang keluar. Oke, seperti itu. itulah yang saya katakan Mas. Sebenarnya prinsipnya begini, di dalam berpolitik sekalipun kita nggak bisa menganggap politik itu ruang hampa, ruang kosong. Dinamika antar politisi, antar negarawan kita itu harus menjadi variabel dan pasti nggak bisa dipungkiri. Di negara-negara demokrasi modern seperti apapun, itu politik tidak pernah berada di ruang hampa. Dalam konteks sekarang, bahkan harusnya sikap PDI Perjuangan ini menjadi suatu sikap yang perlu dicontoh dan diapresiasi. Tanpa kemudian Joman sudah menafikan apresiasi tadi. ya, Joman hubungan dekat Pak Prabowo dengan Bu Mega, kami tetap bisa kok memosisikan Oke. diri kemudian ingin menjadi partai penyeimbang. Oke. Justru itu suatu hal yang Nah perlu itu diapresiasi. udah jelas tuh. Kalau Menjadi partai kami, penyeimbang, ya. silakan. Gimana? Kita memang katakan dari awal, kita apresiasi apa yang telah dilakukan oleh PDIP. Tapi Ya. Jadi itulah kembali kalau saya, Ya. saya berharap PDIP ini bisa mengirimkan kader-kader terbaiknya di kabinet. Gitu loh, ya kan? Jadi itu bersama-sama anak-anak bangsa, seluruh anak-anak bangsa ini bisa membangun negara Indonesia. lantas siapa yang nanti yang akan melakukan ceknya? Ya kalau kita bicara cek dan balansnya juga, ya kita serahkanlah kepada partai-partai itu, ya untuk mencek dirinya, ya. Dan juga apa yang dilakukan ini adalah untuk rakyat atau tidak, kekuasaan atau untuk rakyat. Intinya begitu. Jadi kita apresiasi sekali lagi kepada PDIP di luar maupun di dalam. Terima kasih banyak. Anda kembali di dua sisi, waktunya kita pergantian pemain. Pergantian pemain, Yang ya? di belakang soalnya udah panas dari tadi. Iya, Pi. enggak dari tadi ini. Betul, Iya belum kan? waktunya tapi yang di belakang udah Kita luar kasih biasa. ruangnya kan? tapi mereka masih bisa berbicara nanti di belakang. Betul sekali. Oke, kita Iya, pergantian terima pemain. kasih, Bang Silakan, Andi Azwan. Bang Emrus. Silakan. Mas Seno Mas boleh Agung, Mas kembali Koro. ke tempat duduknya. Apa kabar, Mas? Oh, ya. Kita pergantian pemain sekarang. Mic-nya, nah. itu dia. Oke, sebelum kita mulai, kita tampilkan Oh, ada screen apa? game. Betul, berikut ini. Nah, kita bacakan dulu nih. Oke, PDIP, penyeimbang, banteng moncong putih sudah jinak atau bisa menyeruduk. Wah, tanda tanya tuh kan.
Clickbait banget ya kayaknya. Oke. PDIP main dua kaki, ogah masuk kabinet Prabowo tapi juga tolak jadi oposisi. Ya kan? Jadi saya kenapa sadis? Kok sadis sih? Oh menarik. Kok sadis? Namanya headline kan? Iya kan? Oke, boleh dikomentar, saya minta ke Mas Agung deh. Mas Siap, Agung, siap. PDIP bisa jinak atau masih bisa menyeruduk tuh tanda tanya tadi tuh? Nah, kalau saya mau cari analogi lain, Mas. Boleh. Jadi sebenarnya kan ini kalau bahasa anak sekarang teman tapi mesra. Teman tapi mesra, oke. Friends with benefit. Oke. lah. Nah, ini kan harusnya clean and clear, ujungnya harus nikah. Harus jelas karena kita adat ketimuran kan. Ujungnya harus? Nikah. Harus jelas nih. Nah, Gak bisa kita tanya sama HTS-an Gennya banget coba nih. ya. Vivi. Kalau milenial bilangnya nggak bisa HTS-an terus. Nggak bisa gitu kan. terus. Betul. Harus ada kejelasan. Tapi kan PDIP punya basis laten konstituen yang harus dihormati, suasana kebatinannya habis Ya. pilpres. Akar rumput istilah Seno tadi. Akar rumput, terus ada publik yang berharap ada rumah bagi aspirasi mereka. Oke. Sehingga narasi yang keluar bahasa Gen Z lagi, soft spokennya penyeimbang. Soft spoken penyeimbang. Penyeimbang. Tapi penyeimbang ini ya tadi, ujung-ujungnya saya khawatir. Kalau Demokrat dulu, 9 bulan sebelum pemerintahan berakhir, masuk ke kabinet Pak Jokowi atas nama Pak AHY, Iya. Oke. Menteri Agraria dan Tata Ruang. Kali ini PDIP lebih banyak penyeimbang yang masuk, walaupun tidak langsung sebagai kader utama, Ya. tapi kader non terafiliasi tadi. Kita Dan- hormati ya, tadi sudah dan- dijelaskan oleh Mas Eno loh. Persis. Nah. Dan saya punya Bukan kader kekhawatiran, loh itu, bukan ya, kader. saya punya kekhawatiran ini akan bertambah. Kalau tadi kan Menko, Menteri, Dubes, mungkin after amnesty bisa jadi bertambah wamen, komisaris, Oke. ya, dan bisa juga kader utamanya langsung jebret gitu kan. Nah jadi analisis saya sementara ini kemungkinan itu menguat karena reshuffle Berapa itu persen? Berapa persen? ya sebagai mitra kritis dan mitra strategis kan jelas nih, Iya, iya. 70-80%, sisanya mitra kritis. Kalau masuk ini ya nggak jauh beda dari mitra strategis tadi 70-80%, kemungkinan bertambah kader-kader non afiliasinya itu sangat besar. Kader non afiliasi. non-afiliasi. Saya ngomong tuh. Seperti itu. Enggak. Saya rasa gini Mas Agung. Saya itu membaca sikap Bu Mega itu, Ya. beliau tidak berubah-berubah. Kalau ngomong iya ya iya, kalau ngomong enggak ya enggak. Dan kemarin sudah clear bahwa yang disampaikan kita menjadi partai penyeimbang. Gimana caranya jadi partai penyeimbang yang baik? Kalau logikanya harus kemudian logika gabung-gabung dengan Enggak, Golkar. jadi keberadaan orang-orang yang eksis ini Mas Seno, sebenarnya Ibu Mega tidak meminta. Tapi karena ini penghormatan Pak Prabowo atas Nah, itu sikap tadi saya PDIP bilang. dan Ibu Kalau Mega. Pak Prabowo Jadi Pak yang Prabowo yang menawar, minta, Bu Mega enggak. Enggak, Jadi, sehingga Pak, orang-orang ini artinya- akan bertambah terus. Pak Agung. Bu Mega kan nggak enak. Akan repot Seperti juga. itu. PDI Iya. Perjuangan sebagai partai yang udah lama ya ada di Indonesia. Pasti punya kawan itu banyak sekali yang punya kedekatan secara historis, secara ideologis Iya. dengan PDI Perjuangan. Kalau dianggap semua orang-orang itu kemudian yang masuk kabinet bagian dari kami yang Oke, repot Bang Emrus, juga Bang Emrus. ini nih. Ah, Bang. jadi saya kira gitu Baik. Pak Agung gitu ya. Jangan melihat persoalan itu karena sudah bergabung lalu berafiliasi. Karena history of life seseorang ada masa lalunya. Hubungan Megawati dengan tokoh-tokoh lain ada dan dengan Prabowo juga. Jadi tidak serta-merta ketika Menko Polhukam ada di situ terafiliasi dengan PDI Perjuangan. Nggak bisa, itu adalah generalisasi yang salah. Kenapa? Salahnya di mana? Nah, saya jelaskan. Iya. Karena seolah-olah itu adalah afiliasi PD. Padahal ada nggak relasi yang sebelumnya secara personal antara menteri-menteri yang diangkat dengan Prabowo. Jadi tidak boleh dilimited seseorang berelasi dengan manusia lain. Coba baca sosiologi. Gitu ya. Bahwa history of life seseorang dengan orang lain akan menentukan tindakan mereka ke masa yang akan datang atau masa sekarang. Jadi tidak serta-merta kena diafiliasi. Dan generalisasi yang salah ini seolah-olah mereka sudah orang PDI, tidak bisa begitu. Bukan generalisasi, justru ini personalisasi. Tunggu. Personalisasi Oke lah, kenapa? personalisasi. Personalisasi bukan Justru generalisasi itulah kenapa? Karena maka Pak Anda BG dan katakan Ibu Mega itu sangat terafiliasi. dekat. Karena hubungan Sangat relasi intim mereka di sekali masa lalu relasinya. ada. Persis. Jadi nggak boleh kita Iya. katakan. Dia Misalnya justru jadi contoh. jembatan komunikasi Betul, Ibu Mega dengan tapi Pak Prabowo. bukan karena terafiliasi Iya. dengan partai. Nah, karena saya melihat Jadi politik sebagai itu- informal politik, tidak saya tahu, sesuatunya saya politik tahu. itu Maka formal. relasi antar manusia tidak selalu formal. Persis. Pasti ada relasi informal. Ah. Relasi informal itu belum tentu Itulah politik. politik. Itu politik. Belum tentu. Karena ada mereka personal. punya ruang lingkup Ada yang personal. sangat luas. Belum tentu. Bicara soal negara. Misalnya- Pak BG bicara dalam misalnya- kapasitas sebagai Menko Polkam itu Misalnya negara. saya bukan presiden. lagi pribadi. Saya presiden. Publik itu. Lalu Sensitif saya angkat ya. Anda jadi Persis, sensitif. Anda jadi menteri saya. Iya. Tidak ada afiliasi politik, tetapi I trust you.
Yes. Bisa saja karena itu. Jadi It's tidaklah okay, but langsung ini Budi dikatakan Gunawan, bahwa Pak. seolah-olah Budi Gunawan ini karena ngomongnya negara, terafiliasi, Ibu bisa Mega begitu. negara. Kalau Jadi kita ngomong ini pribadi-pribadi, ini it's adalah okay. generalisasi yang Enggak, salah. ini personalisasi Jadi publik justru. bisa memahami Iya. bahwa mereka itu adalah terafiliasi dengan PD. Tidak bisa begitu. Bisa. Nggak bisa Bisa. begitu. Ini Karena- personalisasi dan politik itu personally, Pak. Betul, tapi Dari ujung artinya kaki sampai ujung ada rambut, itu faktor-faktor politik lain. bagi Sebagai saya. Bang Dan Seno itu ada katakan, teorinya seperti itu. politik tidak ada di ruang hampa. Persis. Persoalan pribadi, kedekatan pribadi akan menentukan relasi politik mereka terlepas daripada politik dari suatu partai. Baru yang kedua saya mau katakan adalah bahwa setiap partai politik itu harus ada ideologi, harus kedaulatan di tangan rakyat. Itulah yang disebut substansial. Ada yang sifatnya aksesoris. Misalnya adalah kesepakatan politik, kesepakatan Deal gitu? program dan anggaran dan lain-lain sebagainya. Tetapi harus punya garis ideologis dan kedaulatan di tangan rakyat. Megawati tidak boleh ditawar kedua poin itu. Kita ngomong Dia praksis, akan- Pak. Revisi dia akan- Undang-Undang TNI PDIP di mana? Jelas. Publik sangat keras. Betul. Kemana Tetapi PDIP? apakah itu Kita ngomong ideologis? praksis. Apakah itu ideologis? Oh iya dong. Apa ideologisnya? Jelaskan. Ini kan pertentangan antara Di mana- sipil di soal mana pengaruh ideologisnya? militerisme. Ah. Itu harus dibatasi. Karena kita punya konstitusi, kita punya reformasi sebagai sejarah masa silam. Bahwa militer harus dibatasi perannya. Itu kan ideologis, itu prinsip, Pak. Baik. Ketika kita berdemokrasi, peran sipil harus dominan. Artinya apa? Artinya apa? Itu Dengan prinsip, dengan contoh ideologis. rancangan undang TNI itu maksudnya? Itu jelas bahwa PDIP berkompromi. Oke. Menyeimbangkan. Itu, Jadi Pak, ideologis itu sebentar. dalam artian saya, itu benar-benar tegak lurus Artinya terhadap kalau di parlemen itu saja pada level sudah seperti itu, kompromis. Itu ya eksekutif sepertinya sudah tinggal menunggu waktu. persis. Itu pada level aksesoris. No, itu Pada prinsip. level substansial tidak ada yang ditabrak. Oh, enggak. Di situ. Artinya ketika PD Perjuangan mendukung undang-undang itu karena dilihat Enggak. sesuatu yang kita bawa ke besar. tema kita saat ini nih Bang Oke, Bang Emrus. silakan. Itu hanya sebagai contoh saja. Oke, ya, betul. ya. Nah, artinya kalau Ya. tadi Mas Agung sudah mengatakan kalau sudah terjadi di masa lampau yang seperti itu PDI Perjuangan, nah artinya di eksekutif ini tinggal nunggu waktu Bang Emrus. Kalimat Bu Megawati saya akan bacakan. Menarik ya. Kita sudah putarkan Oke. tadi di awal Bang tunggu, Emrus. bukan Boleh, belum silakan, diputarkan silakan. ini Singkat kalimatnya. saja. PDIP tidak memosisikan sebagai oposisi Ada dan tadi, juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan. Banyak orang berkoalisi supaya dapat jabatan menteri. Tetapi PDI Perjuangan bukan itu kekuasaan menjadi orientasi mereka. Ya. Adalah kesejahteraan rakyat, Tapi konstitusi. tidak menutup kemungkinan Bang di situ kan untuk bergabung juga dengan Bergabung dengan kekuasaan, alasan tidak dengan koalisi, semata-mata dengan- kekuasaan. betul. Jadi ada memang partai itu pragmatis enggak? Yang penting dapat jabatan menteri. Sekarang ada orang yang pragmatis. Sekarang dia mau pindah ke Gerindra. Kemarin dia pendukung Jokowi banget. Ya, udah orang Pindah nggak ada dua di sini. kaki. Orang nggak ada di sini. Oke. Terus artinya apa? Artinya begitu pragmatisnya PDI Perjuangan, kalimatnya di sini jelas membangun tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan. Jadi kekuasaan bukan tujuan. Ya. Betul. Tetapi adalah konstitusi dan kedaulatan rakyat yang menjadi utama. Bisa saja di luar kekuasaan, bisa saja masuk nanti di koalisi sepanjang bahwa itu untuk ideologis dan untuk kesejahteraan rakyat, kedaulatan di tangan rakyat. Bukankah ada politisi sekarang demi pragmatisnya bahwa pilkada, ini contoh saja, bisa dipilih oleh DPRD. Oke. Artinya apa? Diperkosa itu kedaulatan rakyat. Demikian. Oke. Apanya nih? Kalau ngomong PDIP clear lah, ya clear and loud. Kalau soal konstitusi, saya appreciate sama Ibu Mega. Karena apa? Beliau menjaga konstitusi kita sejak 99, kemudian sampai terakhir 2024 menjaga. Tapi gini, kita melihat penyeimbang itu jangan kemudian menganggap Ibu Mega nggak fleksibel juga. Betul. Dia menghargai relasi personal dengan Pak Prabowo. Kakak adik. Kakak adik. Sehingga narasi penyeimbang itu adalah bentuk kompromi, Bang. Jadi udah kalau kompromi itu udah nggak ideologis lagi kalau menurut saya. Seperti itu. Pada level pragmatis. Justru itu karena mempengaruhi hal-hal prinsip yang memang terkait dengan Oke, silakan lanjutkan. hal-hal terkait dengan ya tadi undang-undang, kebijakan dan dalam beberapa hal suara PDIP kurang terdengar lantang sebagaimana ketika Pak SBY berkuasa. 10 tahun berkuasa. Nah, jadi kita punya komparasi dan saya tidak bisa menutup mata atas itu. Kenapa di masa Pak SBY kenceng banget, terik banget Meskipun mataharinya. sudah dijelaskan oleh Tapi Seno di tadi sini ya. ketika Pak Prabowo berkuasa mataharinya agak tenggelam. Jadi menurut Anda apa yang terjadi di situ jadinya? Ya, karena ada penghargaan relasi itu. Jadi kita melihat PDIP di Hanya masa sebatas silam penghargaan relasi saja. utamanya itu, tapi ya berikutnya ada irisan-irisan
ideologis, praktis. Mereka punya ya istilahnya keberpihakan kepada masyarakat, value-nya punya kegotong royongan, ekonominya juga semacam itu. Tapi yang paling penting kan di politik kita akhirnya personalisasi itu, relasi itu. Kalau relasinya nggak pas, chemistry-nya nggak dapat antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo, nggak mungkin keluar kata-kata penyeimbang. PDIP itu jelas, oposisi atau koalisi tanda petik ya. Jadi kalau misalnya analogi di awal saya sama Oho tadi, ini sedang ketuk pintu, penyeimbang yang menurut Anda, versi Anda, ini sudah di balik pintu tersebut ya? Justru udah masuk kalau saya. Sudah masuk Mas Karena Seno. udah ada nama-namanya. Sudah masuk Mas Seno. Nama-namanya Gitu. sudah ada? Gitu, nama-nama yang sekarang tadi jadi Menko. Masih yang terafiliasi, bukan Tidak kader menutup langsung. kemungkinan di belakang panggung sudah juga ada nama-nama yang baru. Artinya Oke. secara Seperti itu. formal kan tidak ada itu sikap yang mengatakan kami bergabung di dalam pemerintah. Ya, secara formal ya. Justru begini, Secara dari formal. awal kita mengatakan bahwa tidak ada itu. Dari awal harusnya nggak ada istilah koalisi oposisi. Kalau mau keras, partai-partai semua yang di Senayan itu fungsinya check and balance. Bukan yang tanggung jawab kami di PDI Perjuangan loh justru. Kami mau konsisten dan konsekuen dengan itu, dengan asas presidensialisme. Tetapi hari ini kan udah caur maur semua, udah berubah semua Mas Agung. Orang-orang menganggap bergabung dengan kekuasaan itu ya untuk dapat jatah menteri. Iya. Buat PDI Betul. Perjuangan, apa sih sulitnya kalau kami mau ikut dengan rombongan oportunistik misalnya. Dikalahkan oleh Pilpres gitu ya. Lalu kemudian langsung saja, wong Bu Mega dan Pak Prabowo hubungannya baik, langsung saja dari awal kita berburu rente kekuasaan. Tapi kan opsi itu tidak diambil oleh PDI Justru Perjuangan. bedanya Ibu Mega di situ, Mas. Nah, Karena itu sikap yang- seperti itu, Iya. justru Pak Prabowo respect. Itu yang saya katakan tadi bahwa PDI Perjuangan menggunakan panduan nilai, tidak seperti yang lain. Oke, Anda masih menyaksikan dua sisi. Sekali lagi, kita putarkan screenshot yang kedua tadi yang belum Ya. terjawab ya. Oke. Nah, kita munculkan. Tadi kita sekali lagi. perdebatannya seru ya tadi PDIP main dua kaki, ogah masuk kabinet Prabowo, tapi juga tolak oposisi main dua kaki nih. Saya ingin ke Bang Emrus. Ini ada statement seperti ini, Bang. Saya akan jawab dulu secara filosofis. Boleh. Bahwa tidak ada manusia yang tidak main di dua kaki. Saya akan bisa buktikan. Bukankah kita menganut agama tertentu tetapi kita berdosa? Mic-nya boleh lebih dekat, Bang. Iya kan? Kita menganut agama tertentu tapi kita melakukan dosa. Itu dua kaki. Yang jadi masalah adalah apakah memain dua kaki ini kita melanggar aturan, undang-undang, konstitusi, ideologi. Itu prinsipnya. Kalau memang kita katakanlah untuk mempererat hubungan kehangatan satu dengan yang lain, tidak ada yang salah dengan main dua kaki. Gitu ya, supaya kita pegang itu. Seolah-olah seringkali di ruang publik dikatakan, wah main dua kaki, langsung dianggap negatif. Tidak selamanya main di dua kaki itu sekali negatif. Nah oleh karena itulah, kalau misalnya partai tertentu main di dua kaki, tetapi Itu untuk penyesatan memperjuangkan tuh. suatu ideologi. Penyesatan. Tunggu sebentar. Konteksnya bicara dua kaki Sebentar. itu. Saya buktikan. Dikombinasikan juga dengan agama. Nggak bisa untuk itu. Tunggu dulu. Agama itu kan seharusnya kan harus ditegakkan kan. Tegak gitu. Iya. lurus itu agama itu. Artinya bukan agamanya. main dua kaki di Manusia agama. menganut agama tertentu. Ya, artinya sudah ada Manusia mensreanya untuk itu. menganut agama tertentu tetapi berbuat dosa enggak? Itu Ya kan, fakta tapi kan setiap ajaran agama kan pasti kan tidak, Ajarannya. jangan melakukan dosa, menghindari Tapi dosa. kenyataannya kan itu tidak ada manusia yang tidak berdosa. Ya, tapi jangan main dua karena kaki di situ peringatan itu sebentar, dong, filosofisnya. supaya Nggak masuk di akal supaya kita untuk kau itu. pahamin dulu filosofisnya. Tidak ada manusia yang tidak bermain di dua kaki. Hanya saja kita bermain dua kaki demi kepentingan bangsa dan negara atau tidak. Di situ konteksnya. Nah kalau dua Tetapi- kaki Mas, Ya. ya, Bung Emrus, itu ada positif dan negatif. Orang awam pasti akan berpikir demikian. Betul nggak? Itulah Positif dan negatif. itulah Gitu loh. penyesatan logika. Artinya apa? Tidak konsisten dan tipe-tipe pengkhianat. Itulah penyesatan logika. Seolah-olah kalau sudah dua kaki negatif. Tidak. Bisa kita nggak main di dua kaki tapi positif dua-duanya. Mana Bisa bisa, saja. positif dua-duanya dua kaki, Mas? Ya. Sekarang saya tanya Mas. Pernah nggak abang berdosa? Semua manusia itu pasti berdosa. Itulah Ini kau bukan dua kaki pertanyaan juga. yang cerdas untuk itu. Begitu, Di mana jelas kan? posisinya dua kaki di situ? Gini Bang, Oke. orang kan Jangan ketika memberikan- sebentar, Oke. sebentar. Ketika orang bermain dua kaki ini kan sering Awas lo, dikatakan motong bahwa orang dosa lo nanti lo. Enggak, saya nggak main di ranah agama. Saya cuma bilang bahwa orang yang bermain di dua kaki dalam politik ini kan terkesan orang yang oportunis dan pragmatis. Tapi kan tadi Anda katakan bahwa PDIP itu adalah partai yang sangat ideologis. Betul. Jadi sepanjang basisnya ideologis dan kedaulatan di tangan rakyat, salahkah berada di kekuasaan? Kecuali berkoalisi untuk mengejar menteri jabatan itu. Kalau itu salah. Tapi kalau memang untuk kepentingan bangsa dan negara, dia berada di luar kekuasaan, baru kemudian
berkoalisi nanti Oke. asal untuk kesejahteraan rakyat, tapi tidak menabrak konstitusi dan kedaulatan di tangan rakyat. Jadi oleh karena itu saya katakan ada basis yang substansial, ada basis yang aksesoris, ada yang bisa ditransaksikan, ada yang harga mati. Oke, Seno. Gitu. Ya jadi kalau saya luruskan ya ini biar clear gini. Lurus nih. PDI Perjuangan ini nggak ada kita dari awal kita berdiri di dua kaki. Dalam konteks ya kesini oke, kesana oke nggak ada. Pijakan kita itu cuma satu di konstitusi. Nah dalam konteks ini selalu ada kemungkinan dan peluang pemerintah itu punya blind spot. Dalam artian mungkin kalau nggak diingatkan mungkin akan condong ke arah yang non konstitusional, ke arah yang merugikan rakyat. Di setiap periode sejarah selalu ada kok peristiwa seperti itu. Nah pijakan PDI Perjuangan itu kita mengambil prinsip sebagai partai ideologis yang berpijak di konstitusi. Bagaimana caranya kami mengambil posisi itu? Mengingatkan pemerintah kalau ada kesalahan jika kami buru-buru bergabung dengan koalisi kekuasaan. Nggak bisa Mas. Maka dalam posisi ini konsekuensinya adalah kami harus mengambil jarak yang objektif. Dan pijakan kami jelas. Tidak tergabung di dalam blok koalisi kekuasaan. Nggak juga buru-buru mencap pemerintah pasti jelek. Karena berdiri kami di konstitusi. Itulah value yang Mas Seno, gini. Ketika kita berbicara soal akar rumput yang menyatakan oke, kita jadi penyeimbang tadi. Ya. Terus suatu saat Bu Mega dengan kedekatan dengan Pak Prabowo bilang bahwa kita masuk. Kakak adik tadi, kita masuk ke kabinet untuk mendukung demi kepentingan rakyat di atas konstitusi. Apakah semuanya akan berbondong-bondong mengikuti perintah itu? Ya gini, jadi itu beyond ya, urusan gabung atau enggak ini kan urusan teknis gitu loh. Tapi soal pengambilan posisi ini lebih di atas itu, beyond, ini strategis gitu. Dan dalam hari ini sejauh ini kami konsisten tidak di dalam, itu faktanya. Kalau misalnya besok-besok nggak ada yang pasti di dunia ini Pak, matahari terbenam, terbit, itu aja yang pasti, sisanya nggak ada. Mas Agung. Tapi Mas Agung, value-nya udah clear. Tunggu dulu sebentar nih. Ya, Jadi ya. ini udah mengkonfirmasi apa yang dikatakan Bang Emrus ini salah besar untuk dua kaki. Dan terus so what? Saya pikir, sebentar, saya harus katakan, Oke. tidak ada alasan yang kuat Durasinya mengatakan salah. Alasanmu tidak cukup kuat gitu ya. Oke, Mas Agung, artinya kalau misalnya tadi Seno sudah mengatakan seperti itu ya. Kalem ya, nada komunikasinya santun ya. Dan Anda juga mengatakan sinyalnya kan memang sudah di balik pintu, sudah di dalam pintu, bukan lagi ngetok pintu. Ya jadi saya tuh berharap Momen kapan? Momen. ya kalau momennya kan kita nunggu reshuffle nih. Kan biasanya 1 tahun atau bahkan bisa lebih cepat dari itu. Karena ini hak prerogatif presiden. Yang jelas ketika ada reshuffle saya menanti ada nggak list kader utama atau kader terafiliasi PDIP. Itu akan membuktikan relasi penyeimbang itu seperti apa ala PDIP. Kalau kemarin kan ala Demokrat. Penyeimbang. Okay. Kalau kemarin ala Demokrat. Ala PDIP ini gimana sih bentuknya? Ini jenisnya apa? Saya penasaran di situ. Kalau memang tidak ada nama berarti penyeimbangnya ya penyeimbang yang terukur nih, penyeimbang yang nunggu momentum seperti itu. Sehingga kita nggak bisa juga mengatakan PDIP bermain dua kaki semacam itu. Walaupun dalam analogi sederhana saya tuh berharap masih PDIP itu wasit. Tapi sekarang merangkap jadi pemain nih. Nah, kalau pemain merangkap pelatih jadi pemain nggak apa-apa, kayak Gianluca Vialli, kayak beberapa nama itu, nggak masalah. Tapi kalau dia nih sekarang kan kita Main, posisikan tapi wasit juga. udah wasit, Prit katanya dia main juga. Nah ini kan offside, seperti itu. Nah harapan saya wasit aja, jangan ikut main. Main di sini ya bisa main berkompromi di parlemen, main berkompromi di hal-hal lain semacam itu ke policy dan seterusnya. Ini yang kita khawatirkan, offside-nya akan dalam di situ. Nah kalau itu tidak bisa ditegaskan oleh PDIP, kan kita uji terus nih, undang-undang apa, revisi apa, kebijakan apa, kita lihat terus PDIP, konsisten nggak dengan penyeimbang itu, konsisten nggak dengan garis konstitusi yang mereka pahami, itu paling praksis, paling jelas. Saya tidak akan ngomong terlalu teoretik karena itu dalam politik penting, tapi tidak bisa menjelaskan fenomena politik kita dalam artian yang sesungguhnya seperti itu. Oke, Bang Emrus, wasit yang ikut bermain atau malah wasit aja jangan pakai ikut main tuh, gimana? Jadi saya pikir, Tegas nih ya. jadi kalau dikatakan wasit ikut bermain, yang mana wasitnya? Ya kan penjaga rel konstitusi Sebentar, Bang, itu wasit, jelas. Benar. Ya, Yang tapi mana kalau wasitnya? bermain di parlemen, Oleh karena tanda itulah mata, maka kompromi itu di main. dalam politik Persis. ada panggung belakang Ada dan panggung ada depan. panggung depan. Ya. Di panggung belakang inilah yang bisa dikompromis. Betul. Di panggung belakang inilah yang bisa dipertemukan berbagai kepentingan. Di panggung belakang inilah disitulah realitas politik yang sesungguhnya dibanding panggung
depan. Dan itu semua politik, Bang. Nah, dan itu oleh harus karena jelas oleh itulah, konstitusi. maka saya Diatur katakan semua walaupun di bahwa belakang, di sepanjang depan. panggung Seperti belakang itu. dan panggung politik itu tidak menabrak konstitusi, tidak menabrak kedaulatan di tangan rakyat, silahkan saja. Walaupun hati nurani rakyat terganggu. Ketika sesuai ideologi, apa-apa. tunggu sebentar. Ketika Oh, nggak sesuai bisa. dengan ideologi, sesuai dengan Relatif kedaulatan. jadinya, Bang. Itu kan ideologi Berhenti. abang. Tunggu Relatif. dulu. Iya. Ketika sesuai dengan ideologi, sesuai dengan kedaulatan rakyat, pasti sesuai dengan Pasti hati itu nurani. nggak bisa. Oke. Politik itu relatif, Bang. Nggak Baik. bisa. Pasti nggak Kalau bisa. sudah sesuai dengan duit, pasti sesuai hati nurani. Nggak Baik, bisa. Mas Agung, Bang Emrus, apapun itu, yang jelas yang di sini yang kader adalah seorang Seno lah ya. Kita undang Mas Seno, Bang Emrus, Mas Agung juga Mas Andi untuk bergabung sama kita. Oh, diskusi Ya. ini kayaknya seru kok ya. Betul sekali. Tapi betul kok, politik itu ada panggung depan, ada panggung belakang kok. Iya kan? Dan Kalau tadi- layaknya program juga ada mulai, ada juga harus berakhir. Betul, dan ini sudah berakhir ya, Pi. Sudah berakhir. Kita tidak bisa juga mengatakan seperti yang tadi dikatakan bahwa ada kepastian dalam politik karena sifat politik yang sangat relatif. Jadi hari ini sebagai penyeimbang tidak masuk ke dalam, berada di oposisi, tapi nggak menutup kemungkinan juga ya. Ya, tidak mau. Masuk Tinggal ke tunggu dalam waktu, kita tunggu kabinet. waktu. Betul sekali. Ya, oke, dan ini juga sekaligus menjadi akhir bersama kita di Dua Sisi pada malam hari ini. Akhir kata saya Arif Fadil. Dan saya Aditya Nugroho, pamit undur diri, saksikan terus Dua Sisi setiap Kamis pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Sekian, dan terima kasih.